warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Manuvers, selamat datang di Asmara Podcast Aksiman Bersuara. Kali ini kita datang dengan tampilan baru, episode baru, dan tentunya dengan obrolan yang pasti lebih seru. Perkenalkan, nama aku Reiko Mayang Safitri. Aku sebagai staf kehumasan dan juga guru bahasa Indonesia di MAN 1 Kota Batam. Kali ini diberikan mandat untuk menjadi host di acara Asmara Podcast kali ini. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Futsal Series Batam nih teman-teman. Kalian tahu nggak sih apa itu Futsal Series? Nah, Futsal Series ini adalah salah satu event terbesar ya di Indonesia yang mana melibatkan seluruh pelajar di Indonesia, baik itu tingkat SMA, MA ataupun SMK. Nah, kali ini kita kedatangan dari perwakilan tim Futsal Series Batam, yaitu Kak Rey. Halo Kak Rey. Halo. Ya, apa kabar nih Kak Rey? Baik banget hari ini, senang banget bisa ada di sini. Oke, senang banget ya. Senang banget. Ya. Nah, pastinya di setiap event besar itu pasti ada tim-tim yang sangat berkualitas nih yang mendukung terjadinya event itu. Nah, kali ini kita kedatangan dari perwakilan dari tim Futsal Series Batam, Kak Rey. Pasti penasaran kan profil dari Kak Rey seperti apa? Nah, oleh Kak Rey boleh diperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, panggilannya apa tadi ini? Aku Kak Reike. Oh, Kak Reike ya. Halo Kak Reike. Nah, sama nih kita Rey-nya nih. Iya, bener. Sama-sama Rey ya. Iya. Perkenalkan, aku Rey dari tim Futsal Series Region Batam. Oke. Nah, mungkin bisa disampaikan juga nih Kak Rey, kira-kira profil singkat selama di Futsal Series tuh berapa lama sih bergabungnya atau yang mana gitu? Aku bergabung di Futsal Series ini udah tahun kedua, yang ini tahun kedua, udah 2 tahun nih berarti aku bergabung. Aku di sini sebagai videografernya Futsal Series Batam. Oke, berarti ini di balik layar video-video Futsal Series yang mantap-mantap ini dia. Ini dia aktornya ya yang di belakang layar gitu ya. Oke, nah sebelum kita membahas lebih detail nih terkait Futsal Series itu sendiri ya Kak Rey, aku mau tanya nih, kira-kira kesan pertama atau first impression dari tim Futsal Series ketika mengunjungi MAN 1 Kota Batam itu seperti apa sih? Oke, yang pertama aku udah 2 tahun nih di Futsal Series, cuman yang tahun ini baru aku kunjungin MAN 1-nya. Oke. Tahun lalu tuh ada tim lain. Nah, untuk kesan pertamanya mewah sih, kalian serius. Kita itu nyampai, kalian sudah tersusun rapi, kalian juga sudah siap, prepare-nya udah matang juga semuanya, tinggal mulai. Jadi kesannya tuh bagus banget lah, seru. Makanya aku happy vibes banget di sini. Wih, asli. Seneng banget ya. Oke, makasih banget nih Kak Rey. Tapi kalau misalnya nih, aku minta Kak Rey mendeskripsikan MAN 1 Kota Batam dalam bentuk 3 kata. Kira-kira apa nih yang cocok buat MAN 1 Kota Batam? 3 kata ya, 3 kata MAN 1 Batam, 3 kata. Super keren banget lah pokoknya. Ya, super keren banget super lah ya. Keren banget, pakailah. Luar biasa banget nih. Oke, terima kasih Kak Rey. Kita mungkin langsung bahas lebih lanjut lagi ya tentang Futsal Series-nya ini. Karena di sosial media banyak banget nih tentang perbincangan tentang Futsal Series, baik itu di Batam ataupun di luar Batam. Nah, cuman banyak nih yang belum tahu apa sih keunggulan Futsal Series ini dengan kompetisi futsal lainnya. Oke. Untuk keunggulan Futsal Series sendiri ini, yang menjadi membedakan dari event-event lainnya, kita itu ada yang namanya school visit yang kayak tadi kita laksanakan ya. School visit ini kita lihat gimana sih persiapan supporter sekolahnya, terus gimana sih persiapan pemain futsalnya gitu. Nah, school visit ini wajib diadakan bagi peserta-peserta yang ikut Futsal Series. Nah, tujuannya di sini ya yang tadi saya bilang untuk memperlihatkan gimana persiapannya, sama kita lihat nih apa aja sih minat dan bakat dari sekolah tersebut gitu. Nah, maka dari itu kita adakan school visit, dan nanti pada akhirnya kita bakal memilih nih sekolah mana sih yang paling bagus school visitnya gitu. Oke, baik, luar biasa ya. Nah, kemudian di Futsal Series ini pasti kan punya tujuan utama dong. Selain mencari talenta-talenta atau bibit-bibit unggul nih di bidang futsal, ada nggak tujuan lain dari kompetisi Futsal Series ini? Tujuan lainnya buat mempersatukan semua sekolah sih sebetulnya. Jadi event futsal ini kan kebanyakan kadang orang ngira itu buat kayak anarki-anarkian kayak tawuran gitu. Nah, di Futsal Series ini kita bakal nyatuin semua sekolah tuh. Kalau misalkan kita yang di Batam ini aja itu kita kompak gitu. Jadi jangan sampai ada tawuran lah.
tetap sportivitas yang kita junjung tinggi gitu. Baik, sportivitas harga mati ya. Seperti tagline solidaritas tanpa batas. Keren banget ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas juga nih Kak, kira-kira nih di futsal series ini selain kita ikut berkompetisi, kira-kira benefit yang akan didapatkan oleh peserta itu apa aja sih? Nah. Benefit yang kita dapatin nih. Nah, kita kan tanding futsal. Nah, kita ada sistem grup sama nanti ada penyisihan gitu-gitulah pokoknya. Nanti sekolah yang menjadi juara 1 di Batam itu bakal kita berangkatkan ke nasional untuk futsal series intinya tuh nanti gitu. Jadi benefitnya ya bisa dibilang lumayan besar lah ya. Besar lah harusnya, bukan lumayan lagi. Sekolah kalian yang di Batam ini bisa bermain di pusat, yaitu di Grand Arena Jakarta gitu. Oke, baik. Jadi benefitnya itu selain kita dapat uang pembinaan mungkin ya Kak ya, betul. Kita bisa main-main ke Jakarta gitu ya. Oke, terus juga pertanyaan berikutnya nih, di futsal series ini kira-kira selama Kak Ray berkecimpung di futsal series atau mungkin mewakili teman-teman yang di futsal series, ada nggak sih momen-momen ataupun hal-hal yang menjadi tantangan dari pelaksanaan futsal series itu sendiri? Yang jadi tantangan ya? Iya, benar. Apa ya? Paling ya school visit ini aja sih, kan tiap sekolah tuh tiap sekolah, tiap murid tuh beda-beda ya karakternya gitu. Benar. Ada yang kita tuh happy vibes ngejalanin sekolahnya, ada yang ya kadang ada bad moodnya dikit lah. Ya seperti tadi yang saya bilang, Man satu ini salah satu yang bikin saya happy vibes karena kalian itu prep gitu loh, matang gitu preparationnya. Jadi kita pun seru lah datang ke sini. Kayak pengen 2 kali lah school visit di sini. Wah seneng banget ya rasanya mendengar respon dari Kak Ray yang sangat luar biasa antusias terhadap siswa-siswi yang ada di Man 1 Kota Batam. Nah mungkin ya Kak Ray, selanjutnya adalah bagaimana nih harapan Kak Ray terhadap siswa-siswi Man 1 Kota Batam yang ikut serta dalam futsal series ini? Oke, harapannya untuk siswa-siswi Man 1 Batam, mungkin kalian pasti bisa lah ningkatin kayak dari segi performance kalian, dari segi banner yang kalian keluarin, dari segi suara yang kalian keluarkan. Nah itu pasti bisa kalian. Saya pribadi juga melihat potensi Man 1 ini cukup baik ya dari tahun lalu dan tahun ini. Dengan tim-tim saya melihat bagus lah untuk Man 1 Batam ini. Jadi saya harap kalian bisa lebih ningkatin lagi untuk semuanya ya, dari segi keterampilan dan semualah pokoknya kalian keren banget sumpah. Oke, terima kasih Kak Ray. Dan ini kalau kita boleh tahu nih Kak Ray, udah berapa sekolah yang sudah dikunjungi oleh tim futsal series Batam per hari ini? Per hari ini kita untuk sekolah hari ini udah 25 sekolah yang kita kunjungin. Luar biasa ya, banyak ya Kak Ray ya. Banyak kita kunjungin sekolah. Jadi masih ada berapa sekolah lagi kira-kira yang bakal dikunjungi nih? Bakal ada 6 sekolah lagi yang bakal kita kunjungin untuk di Batam ini. Oke, ada sekitar 6 sekolah lagi ya Kak Ray ya. Nah mungkin itu saja ya Kak Ray perbincangan singkat kita mengenai futsal series Batam sendiri. Kami harap Man 1 Kota Batam terus bisa berkontribusi dalam futsal series itu sendiri, dan insya Allah semoga mendapatkan juara. Amin. Ya, dan bisa berangkat ke nasional. Mungkin itu harapan terbaik dari kita. Mungkin untuk closing statement sendiri dari Kak Ray apa? Untuk closing statementnya, sampai ketemu di Temenggung Abdul Jamal pada tanggal 8 sampai 12 Oktober. Dan jangan lupa dukung sekolah kalian dan tim kesayangan kalian. Dan yang terakhir, tawuran itu norak. Oke, terima kasih untuk Kak Ray. Terima kasih telah memberikan closing statement yang sangat luar biasa ya. Sampai jumpa nanti di Temenggung Abdul Jamal tanggal 8 sampai 12 Oktober 2025. Dan selalu dukung Man 1 Kota Batam ya. Nah, untuk itu kita juga akan menyampaikan buat kalian yang pengen tahu banyak nih tentang informasi terkait futsal series, jangan lupa follow dan like terus postingan dari @futsalseries dan @futsalseriesbatam. Dan terima kasih sudah mendengarkan Asmara Podcast di Aksiman Bersuara. Jangan lupa like, comment, subscribe di @man1kotabatam di YouTube ataupun Instagram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.